Bab 106, Jual Lagu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu beristirahat dengan baik kemarin dan sama sekali tidak mengantuk. Dapat dikatakan bahwa sejak dia pergi ke sekolah, dia jarang tidur sepanjang hari. Hal ini mengejutkan para siswa di kelas 12 dan para guru ini, berpikir bahwa mereka telah bertemu hantu hari ini. Setelah sekolah pada siang hari, Lin Baochang menelepon. Pemimpin pasukan telah menyetujui harga 100.000 yuan dan membeli pawai kemenangan Zhang Yu. Keduanya membuat janji, meluangkan waktu untuk bertemu di hotel bisnis Haiti pada siang hari, dan kemudian menandatangani perjanjian. Zhang Yu menelepon Xia Ziki dan bertanya apakah dia memiliki perjanjian pengalihan hak cipta lagu profesional di tangannya dan memberikannya kepada dirinya sendiri, yang mudah digunakan pada siang hari. Xia Ziki menutup telepon sebentar. Kotak surat ponsel Zhang Yu meminta untuk menerima dokumen yang disebut karya musik, lagu, perjanjian pengalihan hak cipta. Zhang Yu membuka dokumen itu secara organik dan melihatnya. Ini memang perjanjian transfer lagu profesional. Syarat dan ketentuannya komprehensif, dan hak tanda tangan dan kehormatan yang paling dia pedulikan adalah miliknya, kepuasan. Zhang Yu bergegas ke bar musik dan rekreasi hotel bisnis Haiti. Lin Baochang dan seorang yang bertanggung jawab atas masalah terkait manajemen tentara juga hadir. Setelah beberapa salam sederhana, Zhang Yu mengeluarkan ponselnya, dan kedua belah pihak mendiskusikan isi perjanjian transfer. Atas dasar judul lagu, itu juga disebut lagu militer daerah militer timur, yang dianggap sebagai penyempurnaan lagu militer yang hebat ini. Setelah diskusi, Zhang Yu menyusun perjanjian transfer dan menyalin kartu identitasnya di studio bisnis Longe. Perjanjian transfer dibuat dalam 2 salinan, satu untuk setiap orang. Kedua belah pihak menandatangani nama mereka. Setelah menekan sidik jari, pembayaran ponsel dilakukan dan transaksi berhasil. Karena Zhang Yu harus bergegas kembali ke sekolah, setelah menandatangani perjanjian, tidak ada yang dikatakan Lin Baochang. Setelah beberapa kata sopan yang sederhana, dia bergegas kembali ke sekolah. Pada pagi hari berikutnya, Tang Jun, pemimpin redaksi martial arts Fairis dari Vertex Novels. Setelah seharian penuh, saya selesai membaca draft akhir Liu Aojiang yang dikirim Liu Jingyi. Anda harus tahu bahwa ketika Tang Jingjun menyalin naskah Xiao Aojiang yang tersisa, Tang Jun sangat tidak senang. Bagaimana mungkin seorang penulis yang telah menulis 500.000 kata dalam waktu yang singkat? Hanya bercanda, awalnya saya tidak ingin melihatnya sendiri. Saya sudah memutuskannya dalam hati. Zhang Yu harus didorong untuk menulis ulang, dan dia harus menulisnya dengan hati-hati dan tidak bingung. Tetapi Liu Jingying berkata dia telah menontonnya. Dia juga berkata bahwa sisa alur cerita Pendekar Pedang cukup menarik. Ini membuat Tang Jun sangat skeptis. Seorang siswa SMA di sekolah utama dengan tekanan belajar yang begitu tinggi, seorang siswa yang hampir harus belajar sehari kecuali terengah-engah. Bisakah menulis 50.000 kata sehari? Apakah itu dijamin menarik, nyata atau palsu? Karena rekomendasi berulang Liu Jinglian juga membuat Tang Jun curiga pada Dim Sum. Tenanglah dan luangkan waktu untuk membaca naskah Aojiang yang tersisa. Setelah Tang Jun menontonnya, dia hampir tampil mirip dengan Liu Jingying. Itu mengejutkan dan mengejutkan. Zhang Yu menulis karya yang sangat bagus dalam waktu yang singkat dan dengan kecepatan yang begitu cepat. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai berlebihan. Itu terlalu berlebihan, terutama puisi berjudul Jiang Huxing. Yang tertinggal, adalah karya yang tak terbayangkan dan hebat, yang mengejutkan. Tidak terlalu banyak untuk dikatakan, itu bahkan bisa disebut sejarah. Seorang siswa SMA, berapa lama otaknya tumbuh? Dibandingkan dengan masa muda Liu Jingying, mungkin ini adalah titik awal yang kurang objektif untuk dipikirkan. Tang Jun jauh lebih stabil. Ia percaya bahwa Zhang Yu ini jelas bukan 500.000 kata yang baru saja dikodekan baru-baru ini. Untuk siswa sekolah menengah yang hanya dapat memiliki kode waktu sepulang sekolah di malam hari. Menulis 50.000 kata sehari adalah hal yang mustahil. Itu pasti telah ditulis oleh Zhang Yu sebelumnya, tetapi satu ditinggalkan di sana tanpa modifikasi. Dapat juga dikatakan bahwa Zhang Yu telah membuat persiapan habis-habisan untuk penerbitan buku fisik, yang pasti demikian. Tang Jun sangat puas dengan penjelasannya sendiri, karena jika tidak dijelaskan,
hal-hal ini akan terlalu sakral. Saya telah menulis begitu banyak kata dalam beberapa hari ini, dan tidak ada kesalahan ketik. Ini tidak masuk akal. Setelah membaca Jun Xiaojiang, Tang Jun segera menyerahkan naskah yang tersisa kepada wakil presiden perusahaan. Karena dari sudut pandang profesionalnya, selama buku ini diluncurkan ke pasar, ia khawatir skala penjualan akhir dapat melebihi harapan. Sisanya tergantung pada perusahaan bagaimana mengemasnya. Satu-satunya hal yang membuat Jun Tang merasa tidak beruntung adalah bahwa kontrak antara kedua belah pihak mengharuskan pihaknya sendiri tidak dapat menerbitkan buku terlebih dahulu sebelum siaran langsung Feilong.com. Jika Apex Platform dapat menerbitkan buku terlebih dahulu, saya yakin bahwa skala penjualan total Swordsman akan meningkat beberapa poin. Dalam beberapa hari ke depan, Tang Jun sibuk. Wakil Presiden perusahaan Yuan Bingwen melihat draft Swordsman yang tersisa, dan memutuskan untuk mempercepat kecepatan penerbitan Swordsman, dan menerbitkan nomor batch hak cipta, penataan huruf buku fisik, dan bagian seni sesegera mungkin. Swordsman memberi pembaca perasaan yang menyegarkan. Pada akhirnya, Tang Jun bertanggung jawab penuh atas masalah ini, dan berlarian ke luar negeri juga membuatnya sibuk dan tidak punya pikiran. Dalam beberapa hari terakhir, Zhang Yu menjalani kehidupan sebagai istri yang biasa saja. Selain siaran langsung, dia hanya punya waktu untuk belajar. Setelah memindai dan merekam semua buku pelajaran dan perangkat pembelajaran, dia sekarang memasuki fase belajar. Akhir-akhir ini, dia bangun sampai subuh setiap hari, dan di situs web basis pengajaran video, dia membuka video pengajaran matematika dan belajar dengan giat. Setelah beberapa hari bekerja keras, Zhang Yu telah menguasai matematika sekolah menengah, dan tingkat matematikanya saat ini sudah dapat mengimbangi kemajuan belajar di kelas. Ini membuatnya sangat bahagia. Langkah pertama Long March hampir selesai. Zhang Yu sudah memiliki rencana terperinci. Sebelum dia mengikuti ujian lagi, dia harus mengikuti langkah-langkahnya, langkah demi langkah, dan akhirnya memberitahu semua orang. Li Yunliang, aku akan membuatmu takut sampai ke tanah. Zhang Yu belajar dengan giat dan bekerja keras untuk ujian akhir tanpa seluruh kelas mengetahuinya. Sisa kelas 12 juga memulihkan kedamaian lagi. Kehormatan dan aura yang dibawa oleh pesta itu berangsur-angsur memudar. Kelas kembali ke keadaan belajar sebelum pesta, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di pesta itu. Di kelas ketiga di pagi hari, setelah kelas, Zhang Yu tidur selama beberapa kelas, tergesa-gesa, dan bangun untuk pergi ke kamar mandi. Beberapa dari mereka berdiri bersama untuk buang air kecil. Beberapa orang pergi ke tangga dan turun ke bawah. Wu Jie berjalan di depan tangga, tiba-tiba mendengar sesuatu, menoleh ke Zhang Yu dan berkata, "Bos, sebuah restoran baru bernama Siwei Tianxi Bibimbap dibuka di pintu masuk sekolah. Dikatakan bahwa bibimbap dan panci itu cukup enak. Enak sekali, cuacanya panas selama 2 hari ini. Kalau tidak, mari kita makan siang. Aku akan mengambil uangnya." Zhang Yu menguap, mengedipkan mata dan mengantuk, dan berkata dengan lemah, "Makanlah. Tetapi kamu tidak perlu mengambil uangnya. Bukankah kita punya biaya kelas? Mari kita bayar biaya kelas." Wu Jie mendengar itu, dengan ragu berkata, "Tidak baik membayar kelas. Tidak seluruh kelas makan, hanya beberapa dari kita." Zhang Yu belum mengatakan apa-apa. Zhao Zijun bergegas dan berkata, "Gendut. Betapa bodohnya kamu. Dari mana biaya kelas kita berasal? Bukankah semua bos mengambilnya? Jadi bos mengatakan biayanya sudah habis. Maka biayanya harus habis." Setelah berbicara, menoleh ke beberapa orang di belakangnya, "Apakah kamu mengatakan aku benar?" Lu Zikuan berkata, "Melihat peluru." Su Yiming berkata, "Lihat di tempat." Song Zidao, "Tepat sekali." Wu Jie menepuk dahinya dan berkata, "Ini aku bodoh. Aku lupa membayar biaya kelas untuk bos. Aku hanya melupakannya. Ayo kita bicarakan. Sepulang sekolah, ayo kita jilat piringnya bersama-sama." "Oke," kata beberapa orang bersamaan. Sepulang sekolah pada siang hari, Zhang Yu dan Wu Fati meninggalkan sekolah bersama-sama dan datang ke restoran yang baru dibuka bernama Siwei Tianxi Bibimbap yang tidak jauh dari sekolah. Ada banyak orang di restoran itu. Bisa dibilang sangat banyak. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Wu Fati sebagai fenomena yang panas dan tidak biasa. Dan ada banyak siswa, lihat saja gaya seragam sekolahnya dan ketahuilah bahwa semuanya menyatu. Zhang Yu dan Wu Fati datang lebih awal, dan masih ada tempat kosong di toko itu.
6 orang duduk di meja besar dan mulai melihat menu yang tergantung di dinding. Berbagai jenis bibimbap dan panci tertulis di seluruh dinding. Beberapa orang mempertimbangkan sebentar dan mulai memesan sendiri. Pelayan memegang mesin pemesanan nirkabel dan menekan berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan beberapa orang. Data diteruskan ke komputer di dapur. Zhang Yu menjadi lebih suka makan akhir-akhir ini, jadi dia memesan 5 untuk 1 orang. 3 pria gemuk Wu dan Zhang Yu telah makan beberapa kali, dan mereka semua tahu bahwa dia bisa memakannya, jadi tidak terasa aneh. Namun, Song Zi dan Su Yiming baru pertama kali makan bersama Zhang Yu. Melihatnya memesan begitu banyak sekaligus, tak pelak lagi menjadi keributan untuk sementara waktu. Atas keributan tentang Song Su dan Su, mereka langsung terlihat oleh 3 pria gemuk Wu, dan langsung tampak memanfaatkan kesempatan langka. Itu adalah kritik dan pendidikan patriotik untuk 2 orang, dan juga membuat mereka bertiga bersenang-senang menambahkan senjata untuk melatih laobazi tanah dengan senjata. Su Qianqian dan Zhou Ying juga bergandengan tangan dan berjalan ke pintu Si Weitian. Setelah memasuki rumah, saya menemukan bahwa sudah ada banyak orang di sini, dan dapat dikatakan bahwa bisnisnya sangat laku. Zhou Ying melihat sekeliling dan berkata dengan khawatir, begitu banyak orang. Tidak ada tempat lagi. Su Qianqian melihat sekeliling dan berkata, iya. Atau mari kita tunggu sebentar. Zhou Ying mengangguk tak berdaya, baiklah. Setelah itu, keduanya berencana untuk berjalan ke pintu untuk berbaris. Wakil kelas. Hei, lihat di sini. Hei, ada tempat di sini. Sebuah suara tiba-tiba berteriak keras. Orang-orang yang berteriak sangat keras dan segera menarik perhatian banyak orang di ruangan itu. Su Qianqian dan Zhou Ying secara alami mendengarnya, dan menoleh untuk melihatnya. Zhou Ying mengangkat tangannya dan terus melambaikan tangan kepada Zhao Zijun, berkata, itu ketua regu. Sepertinya ada tempat untuk ketua regu. Ayo pergi, ayo kita masuk. Su Qianqian mengerutkan kening, semuanya ada anak laki-laki di sana. Bagaimana kalau kita pergi? Zhou Ying berkata, ada apa? Bukankah semuanya dalam satu kelas? Ayo, ayo berdiri. Tidak tahu kapan aku bisa mendapat tempat, aku hampir mati kelaparan. Zhou Yingqiang menarik Su Qianqian bersama-sama ke arah Zhang Yu. Zhao Zijun melihat Su Qianqian dan Zhou Ying datang dan berkata dengan sibuk, Su Yiming. Kemarilah dan duduk di sebelah kami. Biarkan wakil duduk bersama Zhou Ying. Su Yiming tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak melayani, jadi dia menjauh dari tempat duduknya dan pindah ke sisi yang berlawanan dengan Zhao Zijun. Zhou Ying dan Su Qianqian berjalan ke meja dan membuat tempat duduk mereka tersedia. Setelah keduanya duduk, Zhao Zijun segera memanggil pelayan, dan mereka masing-masing memesan bibimbap dan lauk pauk. Setelah pelayan itu pergi, Zhou Ying berkata, oke, pemimpin regu, kalian semua ada di tim belakang. Wu Jie berkata, tentu saja. Peleton belakang kami, tempat yang selalu ditunjukkan oleh pemimpin regu, kami bergegas kemana. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa datang? Jika kami tidak menempati regu, kamu akan lapar. Lihat postur ini, itu akan baik untuk sementara waktu. Zhou Ying berkata, bagaimana kami bisa mendapatkanmu begitu cepat? Begitu kami mengatakan bahwa makan itu seperti anjing dan kelinci, sayangnya, itu akan hilang dalam waktu singkat. Kami adalah gadis, oke. Tentu saja kami harus bertahan sedikit. Sebelum mereka dilayani, beberapa orang mulai mengobrol satu sama lain oke. Sampai pelayan mulai menyajikan bibimbap dan wok, Su Tuesday melihat Zhang Yu memesan banyak hal, dan dia secara alami takut. Su Qianqian dan Zhou Ying tidak menyangka bahwa Zhang Yu bisa makan begitu banyak, dan mereka bisa makan begitu banyak sekaligus. Hal-hal ini dimasukkan ke dalam perut. Tidak bisakah perut meledak? Tidak jauh dari Zhang Yu, ada sebuah meja tempat beberapa pria duduk. Sambil makan, dia menyelidiki otaknya dan melihat sekeliling. 2 anjing, lihat tempat rusak yang kau cari ini. Penuh sesak sampai mati. Xiao Pingtou Qiqiang mengeluh. Sun Wei mengerutkan kening, dan berkata, bagaimana aku tahu bahwa bisa ada begitu banyak orang? Bukankah Li Ge mengatakan bahwa anak ketiga sudah bosan? Aku merekomendasikan tempat ini. Dikatakan bahwa hal-hal yang baru dibuka itu bagus. Hei, ada tempat di sini. Seorang anak laki-laki berseragam sekolah menunjuk ke tempat kosong di sekitar beberapa pria dan menoleh ke arah teman-teman sekelasnya.
Setelah anak laki-laki itu selesai berbicara, dua anak laki-laki lagi datang dan berencana untuk duduk dan memesan. Kau buta, tidak ada tempat untuk ini, kata Kukiang, dan menginjak kursinya sendiri dengan kakinya. Beberapa pria lain di meja yang sama juga menginjak bangku di samping satu sama lain, menunjukkan bahwa mereka berpasangan dan tidak ingin kau duduk. Anak-anak lelaki itu melihat beberapa orang dan menyadari bahwa mereka tidak tahu binatang apa yang ada di lengan mereka yang telanjang. Mereka semua berwarna hijau, dan mereka tidak tampak seperti orang baik pada pandangan pertama. Adegan ini membuat beberapa anak laki-laki saling memandang dan berbalik serta berjalan pergi secepat yang mereka bisa. Pelayan itu juga tampaknya merasa beberapa orang sangat sulit diajak main-main, dan tentu saja tidak berani berbicara, agar tidak menimbulkan masalah. Beberapa gelas air, pelayan. Bagaimana Anda bisa makan nasi yang begitu asin? Teriak Sun Dakuan. Pelayan itu mendengar beberapa orang berbicara dan bergegas mencari air. Saya harap para dewa wabah ini bergegas pergi setelah makan dan tidak membuat masalah di sini. Lun Ziji, yang sangat tinggi, menggigit nasi, melihat sekeliling, dan berkata, di sini semua siswa. Tidak ada yang cantik, tidak ada yang rusak, Sun Wei berkata, di dekat gerbang sekolah. Para siswanya normal. Hei, bukankah ada yang tampan? Setelah itu, dia melihat Su Qianqian, yang berada beberapa meja jauhnya. Beberapa orang di meja yang sama melihat ke meja Zhang Yu ketika mereka mendengar kata-kata itu. Su Qianqian hanya tersenyum dan terlihat sangat cantik. Ketika Huang Dali melihat ini, matanya berbinar, dan dia tersenyum, gadis kecil ini baik. Tipe yang murni, aku menyukainya. Ketika mendengar ini, Kukiang tertawa, tidak mudah bagi Li Ge untuk memiliki favorit. Sun Wei juga memiliki ekspresi yang menawan di wajahnya, dan berkata dengan nada menyanjung, itu dia. Kamu pikir Li Ge seperti kamu dan kamu tidak bisa menolaknya. Selera Li Ge tinggi, dia bukan gadis pelajar yang murni, dia tidak memasuki mata Fa. Hehehehe, beberapa orang yang tersisa tertawa sebentar, dan pada saat yang sama mengungkapkan, ekspresi yang kita pahami. Huang Dali juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia menyapu Su Qianqian dengan matanya dari waktu ke waktu, menjilat bibirnya, dan melihat dengan penuh minat bab 106 bantuan Tan Xiaonan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Seorang pelayan di Hotel Siweitian berjalan ke ruang tunggu dan berkata kepada Tan Xiaonan dan Kai Leilei yang berdiri di sana, 2. Sekarang ada tempat, di meja 13, silakan duduk. Tan Xiaonan mendengar ini dengan lega dan berkata, giliran kami. Aku kelaparan. Wajah Kai Leilei tidak bisa berkata apa-apa, berkata, ini semua tentangmu. Itu membuat kami datang sangat terlambat. Tentu saja, kami hanya bisa berdiri dan menunggu. Kamu malu untuk mengatakan lapar. Apa yang kamu katakan kamu selalu mencuci cincin itu, tidak ada yang perlu dilakukan. Tan Xiaonan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan dengan acuh tak acuh menyentuh cincin yang tergantung di kalung itu, dan berkata, ini bayiku. Tentu saja, aku perlu sering membersihkannya, dan aku menyukainya. Kai Leilei mengerutkan kening dan berkata, bukankah cincinmu platinum? Itu juga tidak akan kotor. Kamu memiliki masalah aneh dengan kebersihan cincin, dan itu benar-benar memalukan. Tan Xiaonan tersenyum dan berkata, oke, jangan bicara lagi, aku senang mencucinya, cepatlah. Hati-hati di mana posisinya menghilang untuk sementara waktu. Su Qianqian sudah kenyang dengan makanannya, meletakkan sumpit di tangannya, melirik Zhou Ying yang sudah kenyang di sebelahnya, dan berbisik, baiklah. Setelah berbicara, ketika Zhou Ying mengangguk, dia menoleh ke Zhang Yu, berkata, oke. Kami sudah selesai makan. Zhang Yu, kamu makan perlahan. Zhou Ying dan aku akan kembali. Zhang Yu sedang memotong sumpit dengan sumpit saat ini, dan Wen Yan menyapu dua bibimbap yang sama sekali tidak dimakan Su Qianqian dan Zhou Ying. Saya merasa bahwa gadis-gadis itu makan sangat sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo beli saja. Kamu tinggalkan milikmu. Su Qianqian berdiri, mengeluarkan dompetnya, dan berkata, tidak perlu. Ayo beli sendiri. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada pelayan. Zhao Zijun berkata, tidak apa-apa. Wakil-wakil,
Ayo kita beli. Kita juga menghabiskan biaya kelas. Su Qianqian dan Zhou Ying mendengar kata-kata itu sedikit tertegun, dan mereka tahu lagi. Mereka juga tahu bahwa yang disebut biaya kelas sebenarnya adalah uang Zhang Yu, karena uang dalam biaya kelas adalah uang Zhang Yu. Su Qianqian menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Ayo kita makan sendiri, atau kita terbiasa membayarnya sendiri. Kamu makan saja, sampai jumpa. Setelah itu, dia memberikan uang itu kepada pelayan, melambaikan tangan kepada beberapa anak laki-laki dan pergi bersama Ying Zhou. Su Qianqian bangkit dan meninggalkan tempat duduk, dan Huang Dali, yang tidak jauh dari sana, membuka matanya, karena dia sudah menemukan. Mata Huang Dali berbalik, dan dia bangkit. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia berjalan menjauh dari meja dan berjalan menuju satu-satunya jalan Su Qianqian. Huang Dali melangkah cepat beberapa kali dan tiba di sisi pilar tempat Su Qianqian akan berdiri. Dia menjulurkan separuh wajahnya dan menunggu Su Qianqian datang. Su Qianqian dan Zhou Ying melangkah maju dan mundur ke belakang salah satu pilar di depan mereka. Tiba-tiba, sosok itu berkedip. Seseorang berjalan keluar, dan kecepatannya masih sangat cepat. Mereka hampir bertabrakan begitu mereka muncul. Bagaimana Su Qianqian belajar balet selama bertahun-tahun? Reaksinya sangat cepat. Dia menghindar dari pantulan bersyarat, dan menghindari orang yang menabrak dadanya. Namun, dia juga kehilangan fokus karena dia bereaksi terlalu cepat. Dan jatuh ke depan. Mata Su Qianqian yang ketakutan, hampir jatuh. Tiba-tiba seseorang bergegas untuk membantu Su Qianqian yang sedikit panik. Setelah Su Qianqian menstabilkan pusat gravitasinya, dia sedikit ketakutan, wajahnya sedikit pucat, jantungnya berdetak terus-menerus, tetapi aroma yang familiar menyebar ke lubang hidungnya, membuatnya mendongak dan melihat untuk menolong dirinya sendiri. Itu sebenarnya Tan Xiaonan, tepat di bawah hatiku. Tidak heran rasanya begitu familiar, ternyata itu dia. Su Qianqian dan Tan Xiaonan sudah tidak asing lagi dengan aroma parfum yang disukai Tan Xiaonan karena mereka sering bekerja sama. Wajah Huang Dali tampak kecewa, dan dia pikir dia bisa memukul kelinci putih kecil itu di dada gadis itu dengan keras, dan bahkan memeluknya, dan membiarkan tangannya naik turun, tetapi dia gagal. Namun, ketika Huang Qiang melihat Su Qianqian dan Tan Xiaonan berdiri berdampingan, matanya bahkan lebih cerah dan air liurnya akan mengalir turun. Tanpa diduga, saya melihat dua siswi cantik sekaligus. Hei, bagaimana kamu bisa berjalan dengan mengamuk? Kamu hampir menabrak seseorang dan kamu tidak melihatnya. Zhou Ying berteriak pada Huang Dali yang hampir menabrak Su Qianqian saat ini. Huang Dali mendengar kata-kata itu, menatap Zhou Ying, dan berkata, bagaimana aku berjalan? Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kamu tidak berjalan dengan hati-hati, siapa yang kamu salahkan? Zhou Ying mengangkat alisnya dan berkata, mengapa kamu berbicara seperti itu? Huang Dali melanjutkan seluruh hidupnya untuk sementara waktu dan berkata, ada apa denganku? Lupakan Zhou Ying. Su Qianqian buru-buru berkata, aku tidak jatuh. Aku percaya orang tidak punya niat, lupakan saja. Zhou Ying mendengus dingin, pada saat yang sama melirik Huang Dali, dan tidak melanjutkan bicaranya. Huang Dali juga tersenyum, berbalik dan berjalan pergi. Su Qianqian memulihkan kepanikannya dan berbalik untuk melihat Tan Xiaonan. Dia berkata, terima kasih. Jika aku tidak membantumu tadi, aku akan terjebak di meja. Tan Xiaonan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana semua orang bisa menjadi teman sekelas. Meskipun kita tidak bisa membicarakan hal-hal baik saat di kelas, bagaimanapun juga, kita tidak bisa hanya melihatmu jatuh tanpa peduli. Su Qianqian sangat nyaman mendengarkan dan berterima kasih padanya, terima kasih. Tan Xiaonan berkata, baiklah. Sama-sama, Lei Lei dan aku pergi makan. Jangan sampai tidak ada tempat lagi. Setelah selesai berbicara, mereka pergi bersama Kai Lei Lei. Su Qianqian juga menjadi tenang dan Zhou Ying meninggalkan ruangan si Wei Tian. Komisaris Tan, kemarilah dan duduklah di sini. Tatapan mata Wu Fatzi tajam, dan ketika dia melihat Tan Xiaonan, dia berdiri dan melambaikan tangan. Ketika Tan Xiaonan dan Kai Lei Lei melihat Zhang Yu, mereka meninggalkan tempat duduk mereka dan datang ke meja anak laki-laki. Tan Xiaonan tidak sama dengan Su Qianqian. Dia sangat suka bersikap ceria. Dia tidak merasa tidak nyaman duduk bersama anak laki-laki.
Setelah Tan Xiaonan dan Kai Leilei duduk, pelayan membersihkan meja. Tan Xiaonan dan Kai Leilei meminta bibimbap dan panci lainnya. Tan Xiaonan melirik banyak mangkuk dan piring di depan Zhang Yu dan berkata dengan heran, "Zhang Yu, pesan banyak sekali, kamu makan sendiri." Zhang Yuba menyesap makanannya dan berkata dengan tidak jelas, aku bisa memakannya." Wu Jie menyela, "Komisaris Tan. Bosnya sangat bisa dimakan. Ini tidak mengherankan." Tan Xiaonan dan Kai Leilei saling memandang, keduanya sedikit terkejut. "Meskipun aku pernah mendengar tentang sesuatu yang bisa dimakan, aku belum pernah melihat sesuatu yang bisa dimakan. Itu perut, itu mulut." Bibimbapnya cepat dan hampir tidak lama kemudian aku menyajikan 2 bibimbap dan wajan. Tan Xiaonan mengeluarkan sepasang sumpit yang praktis, mencukur rambut sumpit, dan mencampur makanan sebentar, dan bersiap untuk makan. "Ya Tuhan, Xiaonan, bagaimana dengan cincinmu?" Ekspresi Kai Leilei penuh dengan keterkejutan, dan dia menunjuk posisi Tan Xiaonan dengan jarinya. Tan Xiaonan mendengar perasaan ini menegang, dan mengondisikan tangannya ke kerah leher seperti refleks, sambil melihat ke bawah. Wajahnya langsung ketakutan, dan cincin yang tergantung di lehernya hilang. Pada saat ini, Tan Xiaonan merasa sedikit pusing, pucat, dan tergagap. Aku, cincinku, di mana cincinku?" Beberapa anak laki-laki semuanya tercengang, "Cincin? Cincin apa?" Tidak melihat cincin apapun. Kai Leilei juga sangat cemas, sibuk, semua orang bantu Xiaonan menemukannya. "Lihat apakah cincin itu jatuh di dekat sini. Itu cincin platinum, tidak besar." Beberapa anak laki-laki terkejut dengan ini, buru-buru menyingkirkan kursi, ke bawah meja, dan melihat dengan saksama. Tan Xiaonan dan Kai Leilei juga buru-buru berdiri, memindahkan kursi mereka, dan melihat sekeliling seolah-olah mereka gila. Zhang Yu melihat beberapa orang sibuk, menjilati butiran beras di sudut mulut, mengerutkan kening, dan memikirkannya. "Kau tahu, bagaimanapun juga, Zhang Yu memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa, selama dia mengingat gambar-gambar yang telah dilihatnya segera muncul di benakku." Ketika Tan Xiaonan duduk, dia melirik orang lain, tidak ada yang tergantung di lehernya. "Aku khawatir cincin itu hilang sebelum dia duduk." Zhang Yu berkata, "Kamu tidak perlu mencarinya. Tan Xiaonan, ketika kamu duduk, aku melirikmu. Tidak ada cincin di lehermu." Tan Xiaonan mendengar ekspresi cemas, "Tidak mungkin. Kamu pasti salah baca. Sebelum memasuki hotel, aku masih melihat cincin itu datang, dan aku merasakannya." "Bagaimana mungkin tidak? Dan cincin itu tergantung di leher. Di kalung itu." Leilei juga melihatnya saat itu. "Tidak mungkin bagiku untuk memasuki rumah untuk sementara waktu. Setelah memasuki pintu, aku juga bertemu Su." Ketika Tan Xiaonan mengatakan ekspresi ini, dia tiba-tiba menatap Kai Leilei, dan keduanya berteriak, "Su Qianqian." Beberapa anak laki-laki sedikit terkejut pada saat yang sama, "Apa maksudmu? Cincinmu dicuri oleh Su Qianqian?" Zhao Zijun berkata dengan ragu-ragu, "Tidak. Dia tidak mungkin mencuri cincinmu. Deputi itu bukan tipe orang seperti itu. Aku tidak percaya." Tan Xiaonan tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan Zhao Zijun, tetapi berpikir dengan hati-hati. Cobalah untuk mengingat apa yang terjadi pada saat itu, apakah cincinnya tidak ada di sana pada saat itu. Ketika Kai Leilei melihat anak laki-laki itu dengan ekspresi skeptis, dia menjelaskan dengan cepat, "Kalian tidak tahu. Tepat ketika aku berada di pintu, Su Qianqian baru saja keluar, dan dia berlari keluar dan hampir menabraknya. Xiaonan membantunya saat itu. Dia tidak jatuh." Berbicara tentang ini, Kai Leilei tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Benar. Xiaonan, itu pasti ketika kamu baru saja membantu Su Qianqian, dia tidak sengaja memutuskan kalungmu ketika dia panik. Sekarang, cincin itu seharusnya jatuh saat itu." "Ya, itu pasti." Tan Xiaonan mendengar refleks terkondisi, segera berdiri, berbalik dan berlari menuju tempat Su Qianqian baru saja menabrak. Kai Leilei juga bergegas untuk mengikuti. Beberapa anak laki-laki tidak bisa berdiri dan menonton. Bagaimanapun, mereka juga selesai makan, dan juga pergi untuk melihat apakah mereka bisa membantu. Zhang Yu punya banyak barang dan belum selesai makan. Ketika dia melihat begitu banyak orang telah pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk pergi, jadi dia tetap makan. Pada saat yang sama, pelayan yang mengira beberapa orang melarikan diri dari pesanan membayarnya. Zhang Yu makan lagi sebentar,
itu dianggap telah menghabiskan makanannya sendiri, dan dia menepuk perutnya lagi, merasakan hal yang hampir sama. Jadi dia mengambil tusuk gigi dan berdiri, menggaruk giginya, dan berjalan menuju beberapa orang yang sedang sibuk mencari cincin. Zhang Yu datang ke samping dan melihat berapa banyak orang yang masih mencarinya dengan hati-hati. Untuk mengatakan bahwa orang-orang yang telah makan di meja-meja di sekitar mereka telah membuat ayam-ayam melompat, pelayan itu juga berlari untuk dua orang dan membantu mereka menemukan mereka bersama-sama. Bagaimanapun, semuanya ada di restoran, jika benar-benar dikejar, itu akan merepotkan. Setelah Zhang Yu datang, dia juga melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak cincin itu sama sekali. Bisakah yang kacau ini ditemukan? Dia mendongak dan melihat kamera di dinding dan memikirkannya. Wajah Tan Xiaonan kini tampak pucat, cincin itu tampaknya telah hilang, dan ia kini merasa pusing. Zhang Yuzhen berdeham dan berkata, Tan Xiaonan, atau mari kita lihat di monitor. Mungkin ada beberapa petunjuk. Tan Xiaonan, yang tadinya agak pucat, menjadi sadar saat mendengar Zhang Yu berkata demikian. Bergegas untuk bangkit, berlari ke kasir hotel. Tan Xiaonan datang ke meja kasir dan berkata dengan cemas, maaf. Saya ingin melihat di monitor. Cincin saya baru saja jatuh di hotel, saya ingin melihat siapa yang mengambilnya. Ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di meja kasir, dan wanita itu bertanggung jawab atas kasir, tentu saja ia tidak tahu banyak tentang hal ini. Ia menoleh untuk melihat pria itu dan ingin ia memperbaikinya. Pria di meja kasir berdiri dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, para tamu. Toko kami baru saja dibuka. Alat pemantau baru saja dipasang dan belum dioperasikan. Alat itu belum tersedia. Demi bisnis Anda, kami hanya bisa menyampaikan permintaan maaf. Anda masih harus mencarinya dengan saksama. Atau tanyakan apakah tamu lain sudah menemukannya. Setelah mendengar ini, Tan Xiaonan tampak sedikit lesu dan merasa sedikit pusing. Dia memegang satu tangan di mesin kasir untuk mencegah kakinya jatuh dengan pelan. Kai Leilei tampak cemas, dan datang ke sisi Tan Xiaonan dan membantunya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sama sekali tidak tahu. Zhang Yu mengerutkan kening, menatap orang-orang Wu yang gemuk di sekitarnya, dan berkata, gemuk, apakah Anda sudah mencari dengan saksama? Wu Jie juga memiliki ekspresi khawatir, dan berkata, saya sudah menemukannya. Ubinnya hampir akan terlihat. Tidak ada satupun. Zhang Yu mengerang dan berkata, Tan Xiaonan, apakah menurutmu cincin ini tidak mungkin diambil oleh Su Qianqian dan Zhou Ying? Bukankah kau baru saja bertemu dengan mereka? Kurasa kau harus bertanya kepada mereka jika mereka tidak melihat cincin itu. Tan Xiaonan mendengar matanya berbinar dan berkata, itu mungkin. Cepatlah kembali. Setelah itu, dia bergegas ke Kai Leilei dan bergegas keluar dari pintu hotel seperti berlari kecil. Zhang Yu dan Wu Fatih saling memandang, dan pada saat yang sama tersenyum tak berdaya, dan mengikuti mereka pergi, mendesah dalam hatiku. Sepertinya Tan Xiaonan pasti telah kehilangan cincin yang sangat mahal, kalau tidak, dia tidak akan takut seperti ini, pergilah. Sampai jumpa, itu bukan keberuntungan. Setelah makan malam dengan Su Qianqian dan Zhou Ying, seseorang membeli sebotol minuman dan berjalan-jalan di sekitar kampus lagi. Aku merasa sudah hampir waktunya sebelum kembali ke kelas dan menunggu kelas resmi di sore hari. Sebelum bel berbunyi, Tan Xiaonan tiba-tiba bergegas masuk ke kelas dengan 3 langkah tergesa-gesa dan datang ke sisi Su Qianqian dengan 3 langkah dan 2 langkah. Su Qianqian, ketika kamu berada di hotel tadi, kamu dan Zhou Ying mengambil sebuah cincin. Su Qianqian mendengar sedikit kebingungan, dan berkata, cincin. Cincin apa? Tan Xiaonan dengan sibuk berkata, itu adalah cincin platinum yang sangat besar. Sambil berbicara, dia juga membelai ukuran cincin itu, yang tampaknya tidak terlalu besar. Su Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum melihatnya. Setelah itu, dia menoleh ke Zhou Ying dan berkata, apakah kamu melihat Zhou Ying? Zhou Ying juga menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum melihatnya. Tan Xiaonan mendapat 2 orang yang tidak melihat jawabannya dan merasa sedikit lemah. Dia memegang meja Su Qianqian dengan satu tangan, kakinya lemas, dan dia duduk di lantai dengan wajah kecil. Melihat ini, Su Qianqian berjongkok dengan tergesa-gesa dan berkata dengan panik, apa yang terjadi pada Tan Xiaonan? Apakah ada yang tidak nyaman? Kai Leilei juga akan kembali ke kelas saat ini.
Tan Xiaonan baru saja berlari kencang di jalan, dan dia tidak mengejarnya. Setelah akhirnya mendengkur, dia datang ke kelas dengan terengah-engah, dan melihat Tan Xiaonan duduk di tanah dengan wajah kusam, wajahnya tidak sedap dipandang. Dia tidak bisa menahan napasnya lagi, dan bergegas untuk berkata, "Ada apa Xiaonan?" Tidak menemukan cincinnya. Zhou Ying dan banyak gadis di kelas juga berkumpul saat ini, semuanya bingung, tidak yakin apa yang terjadi. Zhou Ying bertanya, "Kai Lei, apa yang terjadi? Di mana Tan Xiaonan kehilangan cincinnya?" Menghadapi pertanyaan Zhou Ying, Kai Lei berkata dengan sedikit khawatir, "Aku tidak melihatnya di restoran Si Weitian." Bukankah Su Qianqian hampir jatuh? Xiaonan membantunya, ikuti cincin itu dan tidak dapat ditemukan. Zhou Ying mendengar ini mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Tidak. Maksudmu Qianqian mencuri cincin Tan Xiaonan?" "Bagaimana mungkin?" Kai Lei melirik Zhou Ying dengan marah dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku mengatakan dia mencuri cincin Xiaonan? Maksudku, cincin Xiaonan tergantung di kalung itu saat itu. Mungkin saja Su Qianqian tidak sengaja putus. Bukankah Su Qianqian hampir jatuh saat itu?" Dia sedikit bingung. Dia seharusnya tidak sengaja. Zhou Ying sangat terkejut ketika mendengar ini. Dia menoleh ke Su Qianqian dan berkata, "Qianqian, bisakah kamu ingat, apakah kamu memutuskan kalung Tan Xiaonan?" Su Qianqian mengerutkan kening, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan memikirkannya. Sepertinya dia tidak ingat detailnya saat itu. Karena dia hampir jatuh saat itu, kepanikan itu mengiyakan, dan sangat mungkin dia menangkapnya secara terkondisi. Mungkin, dia kebetulan memutuskan kalung di leher Tan Xiaonan untuk membantu dirinya sendiri. Meskipun saya tidak ingat prosesnya, kemungkinan ini masih sangat besar. Su Qianqian berpikir begitu, permintaan maafnya membumbung tinggi. Saya tidak pernah menyangka bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Meskipun Tan Xiaonan tidak tahu gaya apa, tetapi saya khawatir itu sangat mahal, kalau tidak dia tidak akan terlihat seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Su Qianqian juga sedih. Beberapa orang dari Zhang Yu juga datang ke kelas saat ini. Ketika mereka melihat situasi ini, mereka semua berkumpul dan bertanya. Ternyata Su Qianqian tidak tahu keberadaan cincin itu secara pasti, jadi sulit untuk melakukannya. Zhou Ying berkata, "Qianqian, kalau tidak, kita bisa kembali dan membantu Tan Xiaonan menemukannya. Kalau tidak, kita masih bisa menemukannya." Wu Jie menyela, "Jangan mencarinya. Berapa banyak dari kita yang mencarinya tadi? Kita mencarinya sedikit demi sedikit, bahkan tanahnya hampir terbuka. Tidak ada satupun, pasti sudah diambil orang lain. Aku mencarinya, harapan untuk kembali rendah." Begitu Wu Jie mengatakan ini, ada awan kesedihan di sekelilingnya. Bagaimana dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini? Melihat wajah pucat Tan Xiaonan, dia merasa kasihan padanya. Sepertinya cincin ini tidak boleh murah, kalau tidak, Tan Xiaonan tidak akan memiliki ekspresi seperti itu, seolah-olah dia kehilangan harta yang tak ternilai harganya. Zhang Yudao berkata, "Kai Lei, cepat dan bantu Tan Xiaonan kembali ke tempat duduknya. Kamu tidak bisa membiarkannya duduk di tanah lagi, terlalu dingin, jangan sampai sakit." Kai Lei dan Su Qianqian mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat mengangkat Tan Xiaonan yang lemah untuk membantunya kembali ke tempat duduknya. Karena kelas akan segera dimulai, orang-orang di kelas ini mengikuti tempat duduk masing-masing, tetapi masih saling berbisik. Temanya tentu saja nilai cincin Tan Xiaonan ini, yang dapat membuatnya begitu sedih. Philip, Sepanjang sore, Tan Xiaonan duduk di sana tanpa bergerak, dan tidak menanggapi rangsangan eksternal apapun. Seperti patung, matanya tumpul dan wajahnya pucat. Salah satu pihak, Su Qianqian, memiliki sedikit kecemasan di dalam hatinya dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika bukan tentang dia, dia akan menutup telepon dengan tinggi-tinggi. Ucapkan beberapa kata penghiburan dan ungkapkan penyesalan. Tetapi masalahnya sekarang adalah cincin Tan Xiaonan tidak mungkin hilang tanpa alasannya sendiri. Maka masalah ini banyak berhubungan dengan diriku sendiri, aku tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Tetapi jika kamu membiarkan dirimu pergi, kemana kamu pergi? Ini tidak mungkin. Pikiran Su Qianqian sangat kacau sepanjang sore, dan kondisi Tan Xiaonan sangat memengaruhinya. Begitu bel sekolah berbunyi di sore hari, Su Qianqian berdiri dengan cemas, menarik Zhou Ying, dan meninggalkan kelas.
Pergi ke Hotel Siweitian lagi untuk mencari cincin Tan Xiaonan adalah usaha terbaikku. Su Qianqian dan Zhou Ying datang ke Hotel Siweitian. Pertama, mereka bertemu dengan tempat Tan Xiaonan dan melihat dengan saksama. Tanpa melihat cincin itu, mereka bertanya kepada pelayan dan bos hotel. Pemilik hotel mengetahui hal ini pada siang hari. Setelah makan, para tamu sudah pergi. Dia juga meminta pelayan untuk membersihkannya dengan saksama. Setelah mencari di karpet, dia tidak melihat cincin platinum. Pemilik restoran hanya bisa meminta maaf kepada Su Qianqian, mereka tidak bisa menahannya. Su Qianqian dan Zhou Ying bekerja untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan bahwa cincin itu benar-benar hilang. Kedua pria itu meninggalkan Siweitian dengan kekecewaan dan berjalan menuju sekolah. Zhou Ying berkata, "Qianqian, sepertinya cincin ini hilang." Su Qianqian, "Khawatir, apa yang bisa kulakukan? Sepertinya cincin ini sangat mahal, kalau tidak, Tan Xiaonan tidak akan terlihat seperti itu." Zhou Ying berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku hanya bisa menyalahkannya karena tidak beruntung." Su Qianqian berkata, "Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Jika bukan karena aku, dia tidak akan kehilangan cincin itu. Bagaimanapun, itu tetap alasanku." Zhou Ying berkata, "Kamu tidak bermaksud begitu. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini. Kamu tidak boleh merasa bersalah karena cincin demi cincin." Su Qianqian mengerang dan berkata, "Atau, aku akan kehilangan dia. Hanya saja tidak tahu berapa harga cincin Tan Xiaonan. Menurutmu berapa harga yang lebih cocok untuk Xiao Ying?" Zhou Ying berpikir sejenak dan berkata, "Itu tergantung pada apakah cincin itu memiliki berlian atau tidak. Jika itu adalah cincin platinum, harganya tidak akan mahal beberapa dolar. Hingga 23.000. Jika Anda mengenakan berlian, itu sulit dikatakan. Yang lebih murah bisa berharga beberapa ribu, dan yang mahal bisa berharga puluhan ribu, bahkan ratusan ribu." Su Qianqian berkata, "Jika sekitar 10.000. Saya masih enggan. Saya telah menabung sedikit uang selama bertahun-tahun. Jika ada lebih dari 100.000, maka saya tidak mampu membelinya. Itu terlalu mahal. Jual saja padaku." Juga tidak sepadan dengan uangnya. Zhou Ying berkata, "Kalau tidak, saya akan kembali dan bertanya kepada Kai Leilei dengan tenang untuk melihat jenis cincin itu, dan berapa harganya." Su Qianqian menghela nafas dan berkata, "Tidak apa-apa. Sepertinya ini hanya bisa terjadi. Semoga tidak terlalu mahal." Di malam hari saat belajar mandiri, bel kelas pertama berbunyi. Semua orang di kelas 12 meletakkan bahasa ulasan, dan sudah waktunya untuk beristirahat. Mereka yang ingin turun ke toilet juga bangkit dan turun ke bawah. Setelah beberapa saat, Zhou Ying datang di sebelah Su Qianqian dan menarik pakaiannya. Keduanya saling memandang dan meninggalkan kelas bersama. Begitu Su Qianqian meninggalkan kelas, dia berkata, "Bagaimana? Apakah kamu bertanya?" Zhou Ying berkata, "Aku bertanya. Itu hanya cincin platinum sebesar itu." Selama berbicara, Zhou Ying membuat sketsa perkiraan ukuran cincin dan melanjutkan, "Tidak ada berlian di cincin itu, tetapi hanya ada beberapa pola tidak beraturan di atasnya. Desainnya cukup sederhana. Saya pikir yang paling mahal sekitar 2.000 yuan. Mungkin tidak bernilai 2.000 yuan. Petik 2. Su Qianqian merasa lega ketika dia mendengar ini, dia menepuk dadanya, dan berkata, "Buat aku takut. Untungnya, itu adalah cincin yang sangat murah. Jika aku membawa berlian besar, bagaimana aku bisa membelinya?" Zhou Ying berkata, "Qianqian, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau ingin memberikan uang langsung kepada Tan Xiaonan, atau kau berencana untuk membelikannya dengan harga yang sama persis?" Su Qianqian mengerang dan berkata, "Kurasa aku akan menemaninya ke toko perhiasan dan membeli yang sama persis besok." Tidak baik dan tulus memberikan uang secara langsung. Selama dia bersedia, bahkan jika kau menghabiskan lebih banyak uang, membeli yang besar tidak apa-apa, bagaimana mengatakannya, itu juga salahku terlebih dahulu. Ini semua tentang menghabiskan uang untuk membeli ketenangan pikiran. Zhou Ying menunjukkan ekspresi tak berdaya, dan berkata, "Aku harus melakukan ini." Setelah mengatakan itu, mereka berdua menghela nafas. Mereka semua merasa sedikit tertarik. Keesokan paginya, Su Qianqian bangun pagi-pagi dan menjalankan ATM 24 jam di bank. Dia mengambil 5.000 yuan dari brankas kecilnya dan berencana untuk membeli cincin untuk Tan Xiaonan pada siang hari.
Pagi-pagi sekali di sekolah menengah pertama nomor 1 tidak berbeda dari masa lalu. Para siswa berjalan menuju sekolah berdua dan bertiga di sepanjang jalan. Tan Xiaonan dan Kai Leilei juga terjebak dalam arus orang-orang, tetapi mereka agak lambat dan tidak cocok dengan siswa di sebelah mereka. Kai Leilei mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam. Sudah hampir waktunya untuk memulai kelas pagi. Terus melaju dengan kecepatan ini, saya khawatir akan sulit untuk sampai di sekolah sebelum bel berbunyi. Meskipun Kai Leilei sedikit cemas, dia tidak mendesak Tan Xiaonan karena dia juga tahu bahwa pihak lain sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia ingin cepat, tetapi dia tidak bisa bangun. Dia hanya bisa menemani temannya di belakang derek. Sepertinya itu cukup bagus. Tan Xiaonan dan Kai Leilei adalah pacar yang tumbuh sejak kecil. Sebagai teman baik, teman sekelas yang baik, dan tetangga yang baik satu sama lain. Kai Leilei menemani teman-temannya sepanjang hari, keluar di pagi hari, makan, dan begadang hingga sekarang. Ekspresi Tan Xiaonan tampak lesu, karena Kai Leilei baru pertama kali bertemu dengannya hari ini. Ketika sarapan, dia baru saja menghabiskan semangkuk bubur putih. Tan Xiaonan menyesapnya dan meletakkannya. Orang lain mungkin tidak tahu apa cincin Tan Xiaonan, tetapi Kai Leilei sangat jelas. Itu adalah bayi Tan Xiaonan. Dia tidak peduli, tetapi tiba-tiba dia kehilangannya. Ini tidak berbeda dengan meminta setengah nyawa kepada Tan Xiaonan. Kai Leilei menghela napas dan berkata, "Xiaonan, apakah kamu lapar? Aku baru saja melihatmu tidak makan beberapa teguk. Kalau tidak, aku akan membelikanmu roti dan susu. Jangan membuat perutmu kelaparan." Tan Xiaonan berkata dengan lemah, "Lupakan saja. Aku tidak lapar, aku tidak bisa memakannya." Sekarang, begitu Tan Xiaonan memikirkan cincinnya, dia merasa sakit hati, bagaimana dia masih bisa berselera makan. Kai Leilei berkata, "Xiaonan, kuatkan dirimu. Aku tahu kamu sedang kesal. Tapi kamu terlihat sangat khawatir. Kakak iparmu meneleponku tadi malam untuk menanyakan apa yang terjadi. Jika kamu terus seperti ini, bibiku akan khawatir." Tan Xiaonan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan beritahu bibiku. Jika dia tahu, dia akan sedih. Aku tidak ingin membuatnya sedih." Kai Leilei berkata, "Aku juga khawatir dia mengkhawatirkanmu. Aku hanya mengatakan bahwa kamu lelah karena penampilanmu hari sebelumnya. Kamu mungkin tidak bersemangat akhir-akhir ini, istirahatlah selama beberapa hari." Tan Xiaonan mengangguk dan berkata, "Kamu mengatakannya dengan baik. Katakan saja begitu." Kai Leilei berkata, "Kalau begitu jangan terlalu sedih. Jika kamu begitu tertekan, apa yang bisa kamu lakukan?" Tan Xiaonan berkata, "Aku juga tahu. Tapi aku, lupakan saja, jangan sebutkan itu. Biarkan aku diam sebentar." Wajah Kai Leilei sedikit cemas, tetapi dia sedikit tidak berdaya saat itu, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Keduanya berjalan menuju sekolah bersama-sama, tetapi hanya ada sedikit siswa di jalan. Ketika dia belajar lebih awal, Su Qianqian datang sangat pagi dan ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Tan Xiaonan tentang membeli cincin, tetapi setelah memasuki rumah, dia melihat bahwa Tan Xiaonan belum datang, jadi dia harus duduk dan menunggunya. Waktu berlalu sedikit, Li Yunliang ada di sini, Tan Xiaonan belum ada di sini, yang membuat Su Qianqian sedikit cemas. Dia pasti tidak sakit. Sampai bel berbunyi beberapa saat, Tan Xiaonan dan Kai Leilei muncul di pintu kelas. Kai Leilei tampak sedikit kesal dan cemas. Tan Xiaonan tampak lemah dan kesepian. Melihat ekspresinya, seharusnya dia belum keluar dari keadaan kemarin. Dia bahkan tidak menyapa Li Yunliang, jadi dia berjalan begitu saja, dengan Li Yunliang tampak tidak senang di belakangnya. Tan Xiaonan dalam keadaan ini memperkuat gagasan bahwa Su Qianqian harus membeli cincin untuk pihak lain, dan bahkan dia ingin membeli yang lebih besar dan lebih bagus untuk pihak lain, hanya untuk mengurangi permintaan maafnya padanya. Namun, kepala sekolah Li Yunliang sedang duduk di kelas hari ini. Tidak nyaman baginya untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa meninggalkan semuanya untuk sementara waktu. Setelah Li Yunliang pergi, dia menemukan kesempatan lain untuk mengatakannya. Bel berbunyi di akhir kelas. Begitu belajar mandiri selesai, Li Yunliang berkemas dan pergi. Begitu Li Yunliang pergi, seluruh kelas kembali ke keadaan aktif lagi dari keadaan tenang. Kai Leilei bangkit dan berjalan ke sisi Tan Xiaonan. Dia menarik seorang teman yang tampak sedikit malu. Dia ingin mengajaknya jalan-jalan,
beristirahat, dan membeli makanan, jangan sampai dia terlalu sedih, membuat perutnya kelaparan, dan melukai tubuhnya. Su Qianqian berdiri saat ini, dan datang ke sisi Tan Xiaonan, dan berkata, Tan Xiaonan, aku benar-benar minta maaf atas kemarin. Ini semua salahku. Aku tidak sengaja menghilangkan cincinmu. Aku ingin membayarmu satu, kalau tidak, mari kita beli satu lagi nanti siang. Aku tahu toko emas yang bagus dengan berbagai macam gaya dan juga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Tan Xiaonan mengangkat matanya dan menatap Su Qianqian, yang serius, dan berkata, lupakan saja. Itu hilang jika aku kehilangannya. Apa gunanya membeli yang lain? Setelah itu, dia melewati Su Qianqian dan berjalan ke pintu kelas pergi bersama. Su Qianqian berbalik dan menarik Tan Xiaonan dan berkata, jangan seperti Tan Xiaonan. Aku hanya ingin menunjukkan permintaan maafku, tidak ada yang lain. Kalau tidak, mari kita beli yang lebih baik, tidak takut mahal, aku akan membawanya hari ini. Uang yang cukup. Tan Xiaonan melihat Su Qianqian mengulangi kejadian ini, dan sedikit kesal, menunjukkan ekspresi tidak sabar, dan melemparkan Su Qianqian dan memegang tangannya, berkata, semua orang menyuruhmu melupakannya. Telingamu tidak bagus. Jika kamu benar-benar memiliki hati, kamu ambilkan aku yang asli, dan aku tidak ingin membeli yang baru. Cukup yang asli. Su Qianqian mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi sedih, berkata, aku benar-benar tidak dapat menemukannya. Aku dapat membayarnya jika aku bisa mendapatkannya kembali. Kalau tidak, mari kita beli yang lebih besar pada siang hari, dengan berlian tidak apa-apa. Selama kamu merasa lebih baik, aku bersedia menghabiskan sejumlah uang. Tan Xiaonan benar-benar marah saat ini, wajahnya berubah dingin dan berkata, jangan sebutkan uangnya, oke. Aku tidak membutuhkanmu untuk membelikanku cincin. Kamu jauh dariku, lebih baik dari apapun. Su Qianqian berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Aku punya cukup uang hari ini, dan itu pasti akan memuaskanmu, tidak peduli seberapa mahalnya. Raut wajah Tan Xiaonan hampir seperti besi. Dia mendengus dingin dan berbalik. Dia tidak ingin peduli dengan Su Qianqian lagi, karena dia melihat wajahnya yang marah sekarang. Su Qianqian buru-buru memeluknya lagi, dan berkata, apakah kamu ingin membelinya? Aku bisa memberimu uangnya, 5.000 atau 10.000. Asalkan kamu senang. Ketika Tan Xiaonan mendengar ini, dapat dikatakan bahwa dia terbakar amarah. Tan Xiaonan baru saja kehilangan bayinya karena wanita ini, dan sekarang dia mengucapkan kata-kata ini lagi. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Pukul. Sebuah tamparan keras menghantam wajah Su Qianqian. Orang-orang di kelas 12, apakah mereka akan keluar atau hanya berdiri dan pergi? Hampir semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tampak membeku. Bahkan dapat dikatakan bahwa waktu di kelas telah berhenti dan semua orang tercengang. Ada apa? Tan Xiaonan benar-benar menamparkan Su Qianqian. Anda tidak salah baca, Su Qianqian telah dipukuli oleh Tan Xiaonan saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Tan Xiaonan akan menamparkan dirinya sendiri. Su Qianqian, yang tidak pernah dipukuli sejak kecil, tidak menyangka bahwa dia akan berada dalam keadaan seperti itu, tetapi dia tampak lesu dan tanpa ekspresi. Wajah merah mudanya berangsur-angsur memerah, dan jejak telapak tangan perlahan-lahan muncul. Hei, Tan Xiaonan. Apa yang kamu lakukan untuk memukul orang? Ketika Zhou Ying melihat temannya dipukuli, dia langsung menjadi marah dan berkata dengan keras, Qianqian juga baik. Aku ingin membantumu membeli yang bagus dan yang mahal. Kamu tidak dapat mengalahkan siapapun jika kamu tidak menghargainya. Tan Xiaonan segera menyesalinya setelah memukul orang, dan tidak menyangka bahwa dia akan menjadi impulsif sampai memukul tangan. Dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia memukul seorang pria, atau Su Qianqian. Tetapi begitu Tan Xiaonan memikirkan bayinya, itu karena Su Qianqian hilang. Hatiku secara alami marah dan sulit untuk berteriak, uang, 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 apa yang aku inginkan demi uang? Apa yang ingin aku lakukan dengan lebih baik dan lebih mahal? Katakan padamu Su Qianqian, aku hanya menginginkan cincin asliku, kamu ambil yang asli milikku, kembalikan cincin itu padaku. Kamu kembalikan, Hei, ada yang ingin kukatakan. Jangan berkelahi. Zhang Yu, sebagai pengawas, tidak bisa berpura-pura melihatnya saat ini. Setelah Su Qianqian dipukuli,
refleks terkondisi Zhang Yu segera meninggalkan tempat duduknya, dan datang ke tengah putri kedua, menghalangi mereka, agar tidak membuat keadaan menjadi lebih besar atau bahkan di luar kendali. Ya, apa yang bisa kukatakan pelan-pelan? Bagus untuk berdiskusi. Semua api padam, mengambil kedamaian itu berharga, mengambil kedamaian itu berharga. Teman sekelas di sekitarnya juga berbicara untuk membujuk dan pada dasarnya tidak ingin membuat keadaan menjadi lebih besar. Emosi Tan Xiaonan cukup bersemangat, dadanya bergelombang hebat, matanya sedikit merah, dan matanya bersinar karena air mata. Su Qianqian juga menutupi area yang dipukul dengan satu tangan. Sekarang dia merasa sedikit panas, dan pada saat yang sama wajahnya sedih. Air matanya tidak bisa menahan pipinya sendiri dan jatuh ke tanah. Zhang Yu berdiri di tengah untuk melihat situasi ini, dan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, situasi ini cenderung menjadi masalah yang tidak mudah dipecahkan. Kegagalan untuk memperburuknya akan memperburuk masalah. Tan Xiaonan memukul orang, tentu saja, salah, tidak peduli seberapa marahnya Anda tidak bisa memukul orang. Tetapi kejadian ini, bagaimanapun juga muncul karena Su Qianqian, dan pada prinsipnya, itu juga sesuai dengan kausalitas logis. Sial, tidak mudah. Zhang Yu merasa bahwa terkadang pemimpin regu tidak begitu pandai dalam hal itu, dan tidak baik bagi siapapun untuk terjebak di tengah-tengah. Dia mengerutkan kening sementara. Ketika Ge Wenhui melihat dewinya dipukuli, dia juga datang ke sisi Su Qianqian, dan ingin mengucapkan beberapa patah kata penghiburan. Agak mustahil untuk dibicarakan. Ingin memarahi Tan Xiaonan. Bagaimanapun, dia masih seorang pria, bagaimana dia bisa membuka mulut untuk memarahi seorang wanita, dan menjadi wanita cantik dengan level yang sama. Kai Leilei cemas, memegang tangan Tan Xiaonan, dia tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa berdiri dengan khawatir. Zhou Ying marah. Tan Xiaonan, cincinmu hilang, dan Qianqian ingin membelikannya untukmu, dan itu karena niat baik. Kami tidak peduli apakah kamu menghargainya atau tidak. Kamu salah jika memukul seseorang. Kamu harus minta maaf kepada Qianqian sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memberitahumu tentang Guru Li atau melapor ke kantor urusan akademik. Saat kamu ingin minta maaf, sudah terlambat. Wajah Tan Xiaonan dingin, dan dia berkata dengan dingin, kamu suka menuntut di mana? Kamu menuntut di mana? Masalah besar adalah memecatku. Setelah berkata dengan dingin, dia melepaskan tangan Kai Leilei, berbalik dan berlari ke pintu kelas, segera menghilang di pintu. Xiaonan, kamu mau kemana? Kamu tunggu aku. Kai Leilei bergegas mengejar setelah menghilang, dan segera menghilang di pintu. Anggota kelas 12 lainnya merasakan suasana canggung, dan mereka semua berdiri, dan semuanya berlari keluar untuk mengeluarkan udara. Bagaimanapun, suasana di ruangan itu salah saat ini, dan kamu tidak perlu berdiri diam. Zhou Ying mendatangi Su Qianqian dan mengubah ekspresinya yang khawatir. Qianqian, kamu baik-baik saja. Ge Wenhui juga datang dan berkata, apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Su Qianqian masih merasa sedih, air mata mengalir di pipinya, tampaknya membuat orang merasa sedikit tertekan. Zhang Yu mengerang pelan. Su Qianqian, apa yang terjadi? Itu semua karena dorongan Tan Xiaonan. Kalau tidak, aku akan menyuruhnya meminta maaf padamu saat dia kembali. Begitu ya, sebaiknya kita tidak pergi ke Guru Li atau kantor pendaftaran. Kalau sampai terjadi masalah, tidak akan berakhir baik. Bagaimana ya, semua orang juga teman sekelas, jangan lihat wajah biksu dan lihat wajah Buddha. Bisakah kau melihatnya? Su Qianqian mendengar ini, dan langsung merasakan perasaan sedih yang sangat besar. Tidak ada yang dikatakan, dia kembali ke tempat duduknya, berbaring di atas meja, tubuhnya terus berkedut dan menangis. Melihat ini, Zhou Ying bergegas untuk menghampiri, memegang telinga Su Qianqian, membisikkan penghiburan kepada temannya. Ge Wenhui tidak punya pilihan selain berdiri, tidak berdaya. Zhang Yu juga tahu bahwa saat ini, Su Qianqian harus membuat dirinya berpikir jernih. Sebagai pihak ketiga, dia benar-benar tidak nyaman untuk mengungkapkan pendapat apapun. Dia berbalik dan mengedipkan mata pada beberapa orang di barisan belakang, dan beberapa dari mereka meninggalkan kelas bersama Zhang Yu. Sekelompok Zhang Yu meninggalkan kelas dengan suasana hati, tidak ada yang perlu digantung. Zhang Yu melarikan diri, dan semua orang di kelas sudah pergi. Hanya Su Qianqian dan Zhou Ying yang tersisa,
dan ada Ge Wenhui yang berdiri dan merasa bahwa dia tidak dapat membantu. Kai Leilei bergegas kembali ke kelas dengan kekecewaan sebelum kelas, tetapi Tan Xiaonan tidak muncul. Tampaknya Tan Xiaonan mungkin berencana untuk tidak masuk kelas hari ini. Sepanjang pagi, Su Qianqian dalam suasana hati yang sangat buruk. Bagaimanapun, dia membiarkan orang lain menamparkan di depan kelas seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk gadis sombongnya, dia belum pernah mengalaminya sebelumnya, dan dia bisa merasa lebih baik. Keluar dari hantu, sampai sekolah siang, Zhou Ying hanya pergi makan bersama Su Qianqian. Ngomong-ngomong, dia berencana untuk menyelesaikan masalahnya, berharap suasana hatinya akan sedikit membaik. Su Qianqian, tunggu sebentar. Su Qianqian dan Zhou Ying baru saja berjalan ke halaman sekolah, tetapi tiba-tiba mereka mendengar seseorang memanggil diri mereka sendiri. Su Qianqian dan Zhou Ying mendengar suara itu dan menoleh ke belakang, melihat Kai Leilei berlari mendekat. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin berdamai dengan Tan Xiaonan. Zhou Ying berkata dengan tidak senang. Setelah mendengar ini, Su Qianqian berkata dengan sibuk, Xiao Ying. Jangan bicara tentang orang seperti itu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wajah Kai Leilei sedikit cemberut, lalu dia menghilang dan berkata, bisakah aku bicara denganmu? Ayo pergi dan cari tempat di sana. Zhou Ying berkata dengan dingin, apa yang harus kami bicarakan denganmu? Katakan pada Tan Xiaonan, bahwa kali ini dia akan meminta maaf pada Qianqian jika dia tidak berada di depan teman-teman sekelasnya. Dan biarkan Qianqian menamparnya, ini tidak akan pernah selesai. Su Qianqian mendengar ini dan menarik Zhou Ying sedikit. Artinya dia tidak mengatakan apa-apa. Dan kemudian dia melihat ke arah Cai Leilei dan berkata, ayo bicara di sana. Zhou Ying yang tidak senang, beberapa orang bersama-sama di halaman sekolah, menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun yang berhenti. Cai Leilei melihat bahwa tidak banyak orang di sekitar. Dia berkata, Qianqian, Xiaonan sangat impulsif hari ini. Aku akan membawanya untuk meminta maaf padamu. Kamu harap kamu bisa memaafkannya? Su Qianqian tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi selama dia memikirkannya, wajahnya pasti marah dan sedih.